Ini viral juga ya di media sosial kemarin dan hari ini warganet, waduh. Ya, setelah hujan deras turun, warga juga kaget, datang lagi kayu-kayu gelondongan memenuhi sungai Bener Meriah Aceh, pemirsa. Kita lihat bersama ya. Aliran sungai di Bener Meriah mengangkut kayu-kayu dengan aliran yang sangat deras. Tak jarang kayu tersebut menyangkut saat melintasi jembatan nih. Ya, hujan deras yang turun di Aceh kemarin, pemirsa, kembali memicu datangnya banjir susulan. Banjir susulan merendam pemukiman dan tenda pengungsian di kawasan Aceh Timur. Inilah kondisinya rumah warga setelah kejadian banjir lagi di tanggal 8. Tanggal 8 orang kan? Nyan Syara Mdoa tanggal 8 Januari 2026 di Yulu, Kampung Baru, Aceh Timur, ILM, bagi untuk. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana Aceh selama 14 hari ke depan. Penetapan ini diputuskan setelah melihat kondisi terkini pasca bencana banjir di Aceh. Akan hasil rapat dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2026, hasil kajian dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2026. Maka saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Januari 2026. Mengingatkan untuk yang pertama, perkuat koordinasi dengan status pemulihan pasca bencana kementerian, lembaga dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan darurat bencana. Yang kedua, segera lakukan pembersihan lingkungan, pemukiman, penduduk, sarana ibadah, sekolah, pasar, sawah, dan kebun warga yang terdampak bencana. Yang ketiga, lakukan pemerataan distribusi logistik untuk korban bencana hingga ke pelosok kampung yang masih terisolir. Dan pemirsa, upaya memberikan bantuan untuk pengungsi di Aceh juga terus dilakukan. Salah satunya jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah akhirnya resmi dibuka untuk umum. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum Rabu 7 Januari 2026. Peresmian jembatan berlokasi di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 30 meter dengan lebar 4,2 meter dan kapasitas beban maksimal 30 ton. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Alhamdulillah, pengerjaan dapat berjalan lancar, kurang lebih 14 hari selesai. Sebuah jembatan yang sudah kita buat itu kemampuan kapasitas maksimalnya kurang lebihnya 30 ton. Sehingga masyarakat yang melintas, untuk harapan kami, untuk penggunaan muatan juga sewajarnya kan itu. Dan ini bisa dilalui oleh roda 2 supaya bisa masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan ini
Dan tolong juga seperti disampaikan oleh Pak Danrem tadi dijaga bersama-sama jembatan ini. Kemudian ada satu PR lagi kita di Nagan Raya, saya sudah sampaikan kepada Pak Danrem, itu di Kecamatan Darul Makmur masih ada satu jembatan lagi yang putus. Itu juga mohon bantuan semua pihak, kelompok perintah atasan, semoga penanganan ini bisa secepatnya Pak Danrem. Sebelumnya jembatan ini rusak diterjang banjir bandang dan mengganggu mobilitas serta perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan penghubung ini telah mengembalikan konektivitas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat diimbau agar menggunakan jembatan sesuai kapasitas yang telah ditentukan serta bersama-sama menjaga dan merawat jembatan demi keselamatan dan kelangsungan fungsi jangka panjang. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Anyus melaporkan. Dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana, pembangunan Huntara juga terus dikebut dan hingga saat ini progres pengerjaan telah mencapai 36,5%. Pembangunan Huntara atau hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut dengan target penyelesaian 4 minggu. Di atas lahan seluas 85 kali 64 meter akan didirikan 24 barak dengan total 117 unit hunian yang nantinya akan dihuni oleh 117 kepala keluarga. Harapannya, masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk melanda Istanbul akibatkan gangguan jalur transportasi. Sindo Prime segera kembali. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo File. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.